الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita diberikan Allah masih kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 7, yaitu di tengah 16 baris dari atas ke bawah. Air yang berubah tapi airnya banyak. Air yang berubah tapi airnya banyak. Airnya banyak, berarti melebihi daripada 2 kula atau 216 liter. Dengan sesuatu yang tidak memberi mudarat. Perubahan itu tidak memberikan mudarat kalau air itu dipakai. Bagusnya agama kita, airnya banyak tapi tidak memudaratkan kalau air itu dipakai. Sebab air itu ada berubah, seperti lumpur. Nah, lumpur banyu pahumaan, apalagi di Danau Panggang tuh pian, sebelah sini orang mandi, sebelah sini orang baudu, sebelah sini basuh beres, sebelah situ kerbau mandian, kerbau hadangan. Soalnya kerbau itu pian ini bisa aja berenang juga. Lauk banyak tuh diaduknya oleh kerbau, tapi bubuhannya tetap mandian di situ. Yang sebelah sana bersikat gigi. Oh, awak orang ayam kampung, awak seorang ayam ras gatalan. Kalau pian melihat orang nangka itu di kampung-kampung itu soh banyunya itu mutlak suci. Kenapa? Karena airnya banyak. Perubahannya pun secara alamiah, proses alamiah. Lumpur, kalau nih lumpur di dalam banyu itu lumpur. Situ daerah situ tempat pemandian kerbau. Ratusan orang tuh bisa kerbau di situ. Kenapa? Lumpur. Apalagi dan kembang. Nah, kembang itu banyu di situ berbau kembang, bukan dimasukkan kembang. Nah, kalau bapak ibu mandi banyu kembang, pian jangan mandi wajib. Kan ada orang tuh mandi banyu kembang supaya bau harum awak langsung habis haid, misalnya, maaf ibu-ibu, 15 hari paling panjang haid perempuan itu. Kada nyaman awak nih mau kada mandi banyu kembang supaya awak nih berbau harum. Karena mandi waktu haid itu tengalih sedikit. Apa ngalihnya? Kalau rambut lepas tuh di di apa namanya dikumpulkan. Rambut yang lepas yang kita belum mandi wajib itu dikumpulkan. Kalau rambut lepas pengguru kada tahu di mana rambut tadi yang sehelai dua helai, kada tahu makfu dimaafi. Nang memotong-motong kuku waktu haid, ibu-ibu simpan kuku itu karena belum mandi wajib lagi nih. Nanti apabila kita berada di padang mahsyar, mereka menuntut agar disucikan. Kenapa ikan memotong aku di ketika kamu haid? Aku ini tahulah berhadas besar. Nah, jangan berpotong-potong kuku waktu haid. Jangan berpotong-potong rambut waktu haid nifas. Bapak-bapak, jangan berpotong kuku kalau belum mandi wajib. Ini bakarik-karik bulu katiak, bercabut-cabut bulu katiak, mandi wajib belum? Kayaknya dulu. Sucikan dulu. Setelah suci, pakai untuk ibadat.
supaya benar ibadat bulu-bulu yang ada di awak kita ini baru baca cabut. Nang ini mandi wajib kemudian baca cabut. Nah itu dalam kitab Matlul Badarin wa Majmu' Bahrain bisa kada sah mandi wajibnya. Kenapa? Karena bekasnya itu nah. Buka kitab Matlul Badarin wa Majmu' Bahrain. Jangan imbah mandi wajib langsung bakarik-karik kumis dan sebagainya. Kayaknya dulu pakai dulu untuk ibadat. Jangan motong kuku dulu, pakai dulu untuk ibadat. Nah, kalau nggak ada hati-hati, kebanyakannya orang imbah mandi wajib langsung baca cabut. Kayaknya dulu pakai. Nah ini jarang kita ketemu dalam kitab Matlul Badarin wa Majmu' Bahrain ada. Hati-hati kalau supaya kita berhati-hati hidup ini. Kembang. Nah, kalau mandi kembang kadang sebab haid nipas bukan karena mandi wajib, ada apa-apa supaya awak ini berbau harum. Sekali-kali sebulan sekali ibu-ibu bau mandi banyak kembang supaya laki itu jangan tapi salismaan. Ini ketiak bau tarap. Musim salismaan tuh orang banyak batukan. Maaflah ibu-ibu lah, lain ibu-ibu di balik dinding, ibu-ibu di balik dinding bau harum. Nang di balik dinding karena keluar tuh bau tarap pulang. Nah, bapak-bapak, kumis tuh dirapiakan, jangan tertutup muntung. Makan waluh sangka orang tahi. Maaf ya. Nah yuk kembang. Nah kalau bebau paya kah mengumpang ipik itu di daerah Tata Pemangkipang nang ulun tahu lah daerah gambut di situ. Oma banyunya nih nang kayak apa tuh anu kopi luwak. Itu tahu lah piantat apa air mutlak juga. Pada bapak itu bau kembang. Pernah banjir daerah Martapura, daerah mana tuh nang orang berjualan kembang kuburan tuh. Karang Intan ke kasananya lagi imbah apa Tunggulirang terus ke sana. Iya Jinah Abang. Nah Jinah Abang, ulun kebetulan ada ceramah di situ. Ini sakampungan Pak Ibu, orang ini sakampungan, orang ini gawiannya mata pencariannya berjualan kambang orang nang menuju apa ziarah ke kubur itu, dan di situ kebetulan tanahnya subur, kebetulan daerah situ pas banjir, Tunggulirang ditenggelam, lalu ulun pas kebetulan daerah situ dijemput orang bejukung pulang menuju ke tempat acara itu, mobil diandak di sini guru, sana dalam guru anu ulun tak bodoh na batal di atas jokong ini boleh lah Pak? Boleh. Bau kembang. Nah, bau kembang itu apakah proses alamiah atau dibuat kembang? Proses alamiah. Kebetulan di situ orang banyak bertanam kembang kuburan, baunya bau kembang, maka itu airnya tetap bertolak. Bodoh. Atau dengan sesuatu yang jar kita itu mujawir. Nah, yang suci mujawir itu Pak Aibuai menyatu senyawa. Kan kembang lawan banyu beda, tetapi karena memang di situ orang bertanam kembang, ada apa-apa. Pahumaan lawan lumpur beda. Kebetulan banyunya itu bau lumpur, itu kan jadi masalah. Yang senyawa itu memang daerah itu mungkin keadaan tanahnya. Nah, lalu mau mempengaruhi warna air. Nah, itu aja sudah. Itu namanya mujawir dan ilmu fikih, senyawa. Memang daerah situ ibarat laut itu Pak Ibu biru di situ. Warna laut itu air di laut itu biru itu alamiah.
bukan ditambahi warna supaya biru. Nah, itu namanya mujawir dalam ilmu fikih. Ilmu fikih ini banyak istilah. Kalau kada paham bahaya. Istilah tuh banyak dalam ilmu fikih. Ulun punya kitab kamus istilah. Kamus istilah fi ilmu fikih, ada khusus kamus istilah yang berhubungan dengan ilmu fikih. Ada lagi kamus istilah yang berhubungan dengan ilmu tauhid. Ada lagi kamus istilah yang berhubungan dengan ilmu tasawuf. Ada lagi kamus biasa. Itu ada istilah. Kulah itu istilah dalam ilmu fikih. Kulah, dua kulah. Mujawir itu istilah dalam ilmu fikih. Kemudian lagi istilah dalam ilmu fikih 3 kali suci. Itu salah satu quru, 3 quru. Itu maksudnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu istilah dalam ilmu fikih. Talak bain itu istilah dalam ilmu fikih. Bain sugro itu istilah dalam ilmu fikih. Bain kubro itu istilah dalam ilmu fikih. Hei, yang membaca fikih harus hati-hati memahami istilah. Karena istilah itu kada kawat dibuka kamus. Karena kamusnya ada khusus. Ibarat bahasa Indonesia ada kata-kata yang itu dianggap istilah. Kata-kata tuh apalagi majas, bukan kata-kata tuh hakikat lain. Dalam ilmu tauhid banyak juga. Kemanapun kita memandang, disitulah Allah. Nah bahaya tuh kada belajar fikih tauhid. Kemanapun kita memandang, disitulah Allah. Apa Allah bertempat? Oh, soalnya kitab orang ini tingkatan tinggi. Kemana kita memandang, disitulah Allah. Maksudnya kemana kita memandang, disitulah mengingatkan kita kepada Allah. Bukan di situ Allah. Nah, kata-katanya lain. Kata-katanya lain. Itu dalam ilmu tauhid. Apabila orang kada pernah belajar ilmu tauhid dan memahami istilah-istilah dalam ilmu tauhid, bisa syirik. Belajar juga Bapak Ibu kita. Wakafakan waktu pian, umur pian untuk belajar dan ibadat. Paling-paling 1 jam. Untung kita Banjar baru nih Pak Ibu, banyak sudah pengajian. Maaf bahari kada. Kalau amuntai lagi pengajian subuh ada di amuntai itu, pengajian jam 8 atau setengah 9 ada di amuntai itu, pengajian jam 10 ada di amuntai itu, pengajian imbah asar ada di amuntai itu, imbah maghrib sudahnya, imbah isya sudahnya. Alhamdulillah. Jenitnya Bang harap juga. Ini minta maaf orang amuntai. Orang menghancur, orang merusak. Orang merusak macam-macam cewek, orang merusak tuh kutanya bertakwa, kutanya pemudanya maka nah jeruk hati-hati. Kayak itu Bang sudah. Orang merusak. Jangan kita kada sempat mengaji, jangan. Ulama makin berkurang. Ulun merasa ada berapa ikongna guru-guru bulikan, guru-guru ya Allah. Mangga. Nang tertinggal nih ya pas-pasan juga. Maka tertumpuk ditanyai ke seorang juga. Nah, ajar ulun. Coba kita buka kitab bro. Nih mujawir. Kemudian tasawuf. Khalwat itu tasawuf. Syauq itu tasawuf. Kemudian lagi mahabbah itu tasawuf. Kemudian lagi ghirah itu tasawuf. Ubudiyah itu tasawuf. Kemudian lagi diantaranya abadah tasawuf, wahidah tasawuf, wahidiyah tasawuf, ahadiyah tasawuf, tuh tingkatan tinggi semua tuh. Nah itu kalau kada dipelajari bingung. Syuhud tasawuf, syuhud ada syuhud wahdah bil kasrah, ada syuhud kasrah bil wala, itu tasawuf semua tuh. Nah apabila kita ketemu istilah itu, kita harus memahami dulu istilah, bukan penjabaran tanpa pemahaman istilah itu berbahaya. Orang maksiat lebih mulia yang merasa bersalah daripada orang yang taat tapi merasa hebat. Kata-kata tasawuf itu
Apabila tidak dijelaskan, itu arah kata-kata itu meremehkan orang maksiat, meremehkan orang taat, memberikan lampu hijau kepada orang maksiat. Itu perkataan Ibnu Arabi itu. Ibnu Arabi ulama tasawuf tingkatan tinggi. Makanya ulun belajar tasawuf itu harus dikenal dulu. Tasawuf tingkatan rendah, belajarlah kitab Imam Ghazali. Tasawuf tingkatan sedang, belajarlah kitab-kitab karangan Abdul Wahab Sya'rani. Tasawuf tingkatan tinggi, silahkan belajar kitab Ibnu Arabi, Futuhul Makkiyah. Belajar kitab-kitab karangan Asy-Syadzali, Abdul Hasan Asy-Syadzali. Tapi belajar kepian itu lawan guru, nang guru itu belajar dari guru, yang guru itu diizini oleh guru, dan gurunya itu belajar dari gurunya sampai kepada Ibnu Arabi. Mata rantai keilmuan. Apabila bisa membaca kitab tapi kada berguru, maka dia akan memahami menurut otaknya. Modal hanya bisa membaca kitab, maka akan diancam malam yakun lau syekhun fasyaitanu syaikhu. Siapa yang kada punya guru, maka syaitan nang membisiki. Si guru tadi kada punya guru membaca kitab. Nang ini Bapak Ibu. Ini menyampaikan Sabilul Muhtadin karangan Datuk Kalampayan. Nah, mata rantainya belajar lawan guru Muaz, belajar lawan guru Syukri. Lalu pahaman ulun ini bukan dari ulun, pahaman dari guru ulun, guru Syukri, bukan manjual paguruan. Bujurlah belajar lawan guru. Dengan tadi aku belajar lawan guru si Amo misalnya, bujurlah ulun tahu guru Syukri ini, ulun tahu, ulun dekat. Guru Hatim ulun tahu ini keilmuan beliau ini yang dominannya arahnya ini. Kata guru Syukri, piya ikambinlah kalau hendak mendalami fikih di Martapura ini, jangan kada mengaji lawan guru Hatim. Guru Hatim itu fikihnya luar biasa. Berangkat ulun ke guru Hatim. Setelah berangkat ke guru Hatim, apa ulun hendak belajar fikih lawan pian, maanjurakan ulun ke pian guru Syukri. Oh, guru Syukri itu menguasai semua bidang ilmu. Oh, mantapnya guru inilah. Saling puji memuji. Tanya ini nang angkatan ulun nang sekolah mun ada di sini. Nah, kemudian tasawuf yang komplit tasawuf itu guru sekumpu, komplit tasawuf orang tuh. Nah, kemudian guru makmum itu kesayangan guru Salman Jalil, abahnya guru Hatim. Guru Salman Jalil itu murid kesayangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Supaya nang kita hadir tahu. Guru Bani itu murid kesayangannya Syekh Said Amin Qutbi. Supaya kita tahu guru Saman Mulia itu murid kesayangan Syekh Saifullah Turki. Guru Bahran Jamil itu murid kesayangan Ki Haji Mahfuz Amin Ibnu Amin Pamangke. Itu guru Bahran Jamil. Sama Tuan Guru Haji Husaini itu murid kesayangan Ki Haji Mahfuz Amin Pamangke. Nang memadahkan orang, bukan seorang mengaku. Pengakuan Tuhan mudah. Guru Syukri murid kesayangannya Guru Zaini, Guru Sukumpo. Wah, ini banyak Jepang mengaku dekat dengan Guru Sukumpo. Syekhul Murabi yang mursyidnya Guru Syukri, Guru Sukumpo. Syekh Murabi mursyidnya Guru Zaini, Guru Bangio. Tapi banyak Jepang nang lain juga. Coba kita Bapak Ibu nang hadir saikung guru tapi fikih pelajari bujur-bujur lah. Saikung guru tauhid pelajari bujur-bujur. Saikung guru tasawuf indahnya saikung tadi baru hendak mengaji kemana-mana guru-guru nang mana. Lalu di situ semakin kuat nang ini fikihnya tanggung. Guru ini belajar fikih, guru ini belajar fikih, guru ini
Ada arahan dari guru tadi. Aku nih guru we bingung, kenapa jangan bingungnya? Nah aja dulu, kenapa bingung? Ada memandangkan haram, ada memandangkan halal, ada memandangkan haram sedikit. Nah, resep dokter tuh kebanyakan dokter, lalu obat yang pian makan tuh bingung. Paham lah pian lah, minta maaf lah. Jangan dulu kalau pian hendak mendalami ilmu khusus dulu, bukan ulun melarang pian mengaji kalian bagus, silakan pian mengaji. Nang hati pian tuh kemana? Ulun tidak bisa mengarahkan pian. Hati pian nang nyaman kemana? Al-Fakir ulun di Martapura ngaji guru Sukri khusus. Ngaji ulun guru Sukri. Dari Amuntai, guru Mukti dan guru Daud den ikam minta pendapat apapun yang guru Sukri. Alhamdulillah. Minta pendapat. Abah ulun mengaji ke mana di Martapura nih? Capak. Ikam jadi siapa? Kata konang kayak ini. Jadi guru Mukti dan guru Daud. Oh, tahu. Guru Mukti, guru Daud kesayangannya guru Sukri. Catat. Fikih ke guru Hatim. Tauhid ke guru Makmun. Tasawuf jangan kada hadir di sekelompok. Pengajianku jangan kada hadir. Ini bisa juga peguruan pengajian sangat lain. Catat. Guru Abdul Wahab ahli nahu tuh bisa menjinjit sidin tuh, tapi jinjitan sidin bisa menyebabkan muridnya alim. Kenapa bah makan kayak gitu? Ya sekali dinai jinjit kan sidin tuh, tapi kadang mau bang kalau sidin langsung menjinjit. Ya ikam membaca kitab tuh bisa aja supaya sidin menjinjit. Bah jirong untak ini guru-guru yang punya alim. Kenapa guru? Ikamun hendak di sidin baca kitab tuh ada nang sedikit supaya ditagur sidin. Oh, karena jinjit sidin tuh. Bujur-bujur nang baca kitab. Ulun salahkan an Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah bujur an Aisyah hati ini supaya jinjit injak sidin di betis. Lain salahnya ketahuan guru ini membunguli sidin. Ya Allah ya Rasulullah. Guru Abdul Wahab Allah yarham. Hanya talingan ini tak boleh jinjit sidin jar. Pahaman tuh kuat, tapi cara ulun lain. Ulun membunguli guru supaya dijinjit, makan lain. Nang dijinjit tadi memang salah. Jadi membunguli ini tentang sidin maka sandalnya batal lah. Nah mengisahkan ini masing guru tuh punya kelebihan itu aja. Jangan masing guru dipadakan buruk sangka, jangan, boleh. Kemana? Terserah pian. Ibarat dokter itu pian dokter siapa? Minta pendapat dengan dokter pian itu arah kemana lagi? Lalu dokter pian tadi membuat rujukan ikam temui dokter Ano. Bujur kada? Kayak itu kada dokter. Bapak Ibu. Nah kemudian lagi kembali lagi kita ke pelajaran. Yang suci. Mujawir tulisannya lah mujawir yang suci senyawa. Air itu kadang kawal lagi dipisah. Kalau tanah kan dengan air bisa dipisah. Nih banyu nih bau tanah. Bapak Ibu, banyu nih bau tanah diambil banyunya. Kalau dipisah tanahnya ada. Tapi kalau warna banyu itu memang sudah seperti itu di daerah gambut, di daerah mana-mana tuh, daerah danau, panggang, macam-macam, babau banyu itu memang warnanya kayak itu. Ulun betakon gola dipisah. Kata aku dipisah, tapi guru diobati banyu itu sudah suci. Baunya sudah suci, lalu kita obati silahkan. Tapi kalaupun mau obat banyu diendapkan dulu. Ini ada yang belum pidain berapa pengendapan banyu itu berapa tuh diobati itu berapa tuh. Ini ada pidain nih betakon. Berapa? Waktunya dan banyaknya. Banyaknya banyu itu untuk dialirkan ke masyarakat tuh ada pengobatan situ. Nah, berapa jam, berapa waktu? Berapa? Oh, setengah jam diobati dulu, setengah jam baru dialirkan. Nah, ya Allah, endapan ngerannya.
Nah ini ada juga kalau banyu itu berbau kapuri, itu banyu dikapuriti, diaduk lalu dipakai, itu ngarannya kada mutlak, tapi tadi katanya setengah jam. Berarti diendapkan kan sudah, lalu disalurkan suci. Tapi banyu itu masih berbau kapuri, itu karena kekuatan bau. Tapi sudah suci karena diendapkan tadi. Pasar papan Pak Ibu, pasar papan itu nangkai banyu gambut, baju putih ini pun rusak. Ulun diam di pasar papan 3 tahunan. 3 tahun. Rumah perguruan, rumah Guru Sukri Jazidin diami di rumah tuh. Nggih. Pian ya, masuk akan banyu ketandun. Anak besikat gigi ada. Baunya jauh orang tuh bau pocerinan. Bau. Kalau lihat sumurnya di mana nang ini? Menyatu lawan pocirin. Hai banyu kayak apa yuk? Bun pundukan tetap aja gosok gigi. Pasih jadi mengaji. Minta maaf. Akhirnya aduh jauh ini banyu. Tapi ulun lihatlah seluruh bawah rumah orang itu memang bengok kemana-mana. Banyak perumahan. Tapi kan perumahan tuh situ rumah-rumah orang samping jalan itu. Nah. Tapi orang wisi tetap di dalam dan apa betabung itu. Gini, aku anak mukar tawas. Dia muntai ada minta kirim ulun kuitan sekartus isinya tawas bebungkus ulun kayak gula bela imbah bela malam Pak Mbak Isa kada dipakai lagi banyak buka tandun setandunan tuh berapa tuh 12.000 lah 1.200 liter buati berapa mama ngelpon kuitan berapa mak nih tawas nih dibuati di dalam tandon nang 1.200 liter tadi sapa paruh nak cukup atau dibagi 3 itu cukup untuk setandon di sini nggak bisa kan ini cokolinya ayo aduk kan ulun aduk kada apa kalau hendak mandi hendak mencuci pakaian kalau hendak mandi wajib kayak itu kan. Nah lihat tak sekalinya subuh Pak Ibu bening banyak bersih seperti ini baca ulun. Nah tapi sudah diendapkan kan tadi kan setengah jam ulun semalaman. Nah lalu baju putih ini kada rusak kada bakarat begetah. Alhamdulillah selesai. Alihkan dulu, kita tarik dahulu jalan tarik banyu nih sebab kalau hendak habis tuh banyu tuh kotor tuh. Nah itu Pak Ibu akhirnya karena isuk pulang ada tempat pembuangannya nang bakas kotor nang endap nang kayak kopi gitu. Alhamdulillah. Nah maaf ini hukum ingat kalau non waktu bulik ke hulu sungai. Sakalinya pipa yang kawadah ulun itu dicabang urang. Kita hidup tuh hendak nyaman kita juga kalau kita betandun ke awal kita banyak tuh kada sama-sama bon pondokan di belakang ada asrama. Bon pondokan tuh dari keran langsung dari apa namanya itu dihidupi mesin jalan tuh bon pondokan ya otomatis. Kalau ulun menghidupi mesin ulun endapkan dulu banyunya sakanya dicabang. Nah siapa nama cabang ini? Juru ulun tukang si anu. Siapa nama nyuruh? Aku. Kenapa makapin mau kamu nyuruh? Ini adalah bangunan ini milikku, hasilnya aku serahkan lawan Guru Sukri. Kenapa kepingin seperti itu? Bujur Guru Sukri menyuruh ulun diam di sini. Tapi masa cabang mencabang pin izin ulun karena ini milik ulun, pipa milik ulun. Kalau dicabang habis terus benyok. Jangan pian menjual Guru Sukri. Nah
Pian jangan menjual Guru Sukri. Ini bangunan milik pian, hasil dari sebahagian pondokan menyewa asrama ini pian sumbangkan kepada Guru Sukri. Itu bujur kelakuan pian. Tapi kelakuan pian yang salah, kenapa maka pipa ulun dicabang? Ini lain kasus. Yuk hendak pian beli tandun juga. Buat jalan seperti ulun, jangan pipa ulun dicabang. Pantasnya untuk kami bingung habis. Bemamai. Ikam ini diam di bangunanku. Namanya ulun diam di sini Guru Sukri. Masalah bangunan pian separuhnya untuk membantu Guru Sukri itu bujur sudah. Tapi dosa pian mencabang pipa ulun. Belajar jangan menjual guru, karena guru berdosa gara-gara pian. Bukan guru berdosa, pian berdosa gara-gara menjual guru. Dua dosa. Dosa pian memfitnah guru, dan dosa kelakuan pian pembenaran demi menjual perguruan. Hanya rada diam, langsung ulun kita kayaknya kalau ada orang berjual rumah atau tanah kita pindah pada sini. Jadi bini kasihan lo han Bapak Ibu. Nah, banyu itu mutlak kita ambil tadi contoh diendapkan sudah. Kadada kalau PDAM, kadada kalau imbah diobati langsung disalurkan. Kadada lah. Nah, tuh orangnya saksi hidup. Ini PDAM, ulun tanya ilmu PDAM. Men Pak RT Bang, banyak lah Pak RT. Orang minta catat minta tanda tangan lawan pian. Nah, ini Pak RT. Lah Bapak Ibu lah, itu namanya Pak Ibu menyatu sudah air tawas tadi, tapi diendapkan tetap suci. Maka sekalian air itu mutlak jua, air mutlak. Nah, maka ketahui daripada yang tersebut itu bahwa tiada sah wudu fardu dan mandi fardu. Wudu fardu hendak sembahyang 5 waktu. Mandi fardu habis haid, habis nifas, habis hadis besar. Dan mandi sunat Jumat masuk. Dan menghilangkan najis babasuh bakami BAB dengan barang yang lain daripada air, daripada dan benda yang cair seperti cuka. Bau cuka tuh dibuat jika memang baunya cuka kah? Dibuat kalau lalu bau cuka, maka kadesoh mandi nang dibuati banyu cuka. Tapi gue banyunya banyak, tapi bau cukanya berarti banyu itu berubah. Kita bahas minggu kainah insya Allah. Nah cukup apa yang disampaikan. Dan terakhir Bapak Ibu, setelah kita sebelum berdoa, ulun memohon lan jamaah semua jangan terpengaruh tentang perdebatan di medsos itu. Karena orang-orang yang yang mempermasalahkan Ba'alawi itu adalah kada lengkap referensi, tapi dia terlalu arogan. Kalau kisah wani jangan, karena makamnya Ubaidillah ada di Hadramaut. Yang disebut Ba'alawi itu turunan habaib yang dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Dalam kitab Mu'jamul Latif ada, yaitu siapa Ba'alawi itu, yaitu yuntasabu dinisbahkan, disandarkan kepada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir bin Muhammad Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir bin Imam Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali kawin dengan Fatimah Nur Zahra, anaknya Rasulullah. Langsung
langsung Rasulullah. Maka kata Rasulullah, zuriatku dari Sayyidina Ali bersama Fatimah Zahra. Ini keistimewaan zuriatnya Rasulullah dari Sayyidina Ali bersama Fatimah Zahra. Lalu orang-orang ada tanya waktu ceramah di pagi hari, kadang mungkin jurit Nabi sudah putus karena Nabi kadang punya anak lalakian. Ini keistimewaan. Buka kitab Syarhul Mu'abbad li Ali Sayyidina Muhammad, kemuliaan yang abadi tentang zuriat Nabi. Belajar kitab-kitab ya. Muka ada membaca, kada usah ngomong. Nah ini Aidit bang, Aidit itu kalau T itu pimpinan PKI. Kalau ingat bubuan habaib ada juga Aidit, tapi dal Aidit. Nang PKI itu Aidit. T. Nah kasiannya habaib terfitnah terus. Zaman Nabi sudah, Nabi difitnah. Habaib difitnah juga. Kita jangan ikut-ikutan. Kita diuji Allah zaman ini bagi pecinta zuriat Rasulullah. Kita sedang diuji. Nah itu aja Pak Ibu, jaga. Karena apabila kita terikut masalah-masalah ini, pian siap berhadapan dengan datuk mereka yaitu Rasulullah. Berbaik sangka lebih selamat daripada kita buruk sangka. Karena Allah tidak menilai keturunan, Allah menilai takwanya. Tapi hati tetap memuliakan mereka. Sampai kita orang Islam juga binatang dimuliakan. Iya kada? Iya kada? Oh binatang disiksa kucing. Ada hadis perempuan tuh menyiksa kucing sampai mati, atau di mengurung kucing sampai mati. Perempuan tuh menyebabkan masuk neraka. Kucing adalah menilai kucingnya juriat siapa kucingnya adalah. Kita arahkan ke situ. Binatang aja menyebabkan bisa masuk surga, binatang pun bisa menyebabkan kita masuk neraka, apalagi orang-orang mulia. Mudahan ilmu kita semua ilmu baik sangka. Al-Fatihah. Iya benar. Wa'fu'an ya Karim, wa'fu'an ya Rahim, wa'fu'an ya Arhamar Rahimin, ya Maulana ya Mujib, ya Hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil Habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimina qarib, warzuqna sihhatan afiyah, wassalamah li jami'il hadirin, jamaah Masjid Nurul Iman, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama, walhamdulillah Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.